Teman-teman sekalian, pernah gak sih kamu di PHP-in? Mungkin itu di PHP-in temanmu, pacarmu, keluargamu, atau siapapun itu. Pasti pernah ya. Dan teman-teman, sangat wajar sih manusia itu kalau sudah janji memang terkadang bisa lupa. Lupanya memang karena lupa, atau bisa jadi pura-pura lupa, atau memang sengaja melupakannya. Sampai-sampai ada quote itu yang bilang kayak gini, janji itu adalah kebohongan termanis. Namun sih teman-teman ya, kalau kita pikir-pikir gak selamanya sih janji itu adalah kebohongan. Bukankah kita juga sering merasakan janji yang ditergenapi? Ya, terkadang teman-teman kita memang perlu melihat siapa sih yang memberikan janji itu. Bisa nggak kira-kira janji itu dipercaya? Nah, teman-teman sekalian, suatu ayat Alkitab yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kita, di Kejadian 12 ayat 2-3, di sana tercatat Abraham menerima janji dari Allah. Abraham mendapatkan janji dari Allah bahwa ia akan menjadi bapa yang besar, bapa dari bangsa yang besar, namanya akan masyhur, ia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Janji yang terdengar sangat tidak mungkin ini mulai mendapat titik terangnya ketika ada seorang bayi kecil, anak laki-laki yang lahir di keluarga Abraham. Ishak namanya. Ishak pun kemudian bertumbuh dewasa dan sampailah pada usia Ishak sudah siap untuk menikah. Nah teman-teman, pada saat Ishak sudah siap untuk menikah, ya Abraham tetap mengimani janji yang diberikan oleh Tuhan bertahun-tahun sebelumnya. Abraham percaya bahwa Allah akan menyediakan seorang jodoh yang sepadan bagi Ishak. Abraham yakin kalau Tuhan serius kok soal akan menjadikan dia seorang nenek moyang dari bangsa yang besar. Oleh karena keyakinan akan janji Tuhan itu, Abraham mengambil peran dari seorang ayah untuk mencarikan seorang istri yang akan dinikahkan bagi Ishak, sehingga nantinya mereka bisa melahirkan cucu buat Abraham. Lagi pula memang sudah biasa budaya pada orang zaman itu, ya seorang ayah memang harus mencarikan seorang calon istri bagi anak laki-lakinya. Nah teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Abraham? Seorang hamba yang paling senior di rumah Abraham, seorang yang paling dapat dipercaya, diberikan tanggung jawab untuk menjalankan misi pencarian istri bagi Ishak. Abraham tidak tahu kira-kira siapa yang cocok ya jadi menantunya, tetapi dia percaya akan janji Tuhan kepadanya. Dia juga menaruh kepercayaan kepada hamba yang diutus ini di dalam menjalankan tanggung jawabnya ini akan dilakukan dengan setia. Abraham meyakini bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menuntun sang hamba menemukan calon istri yang terbaik bagi Ishak. Singkat cerita teman-teman, perjalanan dari sang hamba ke kampung halaman Abraham ini berjalan dengan baik. Ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, ya dikatakan di Alkitab tadi ya, bagian yang kita sudah baca ya, kita juga bisa melihat bahwa perempuan yang bernama Ribka ini adalah seorang yang rajin, ya baik hati, dan dia juga taat pada orang tuanya. Sang hamba itu mungkin pergi dengan penuh kekhawatiran, apakah ia sanggup menyelesaikan misi ini? Tetapi dia pun menaruh iman yang sama kepada Tuhan, iman yang sama seperti tuannya ya, yaitu dia juga berharap dan berserah pada Tuhan yang sudah pernah berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan tuannya Abraham itu menjadi bapa dari suatu bangsa yang besar. Tuhan yang tidak pernah berubah janjinya, tetap setia pada janjinya dan menunjukkan kasih setianya kepada tuannya Abraham itu. Teman-teman sekalian, kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa janji Allah kepada Abraham sudah tergenapi. Banyaknya keturunan Abraham memang seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bahkan ternyata melalui Abraham pula dan keturunannya, mereka dipakai oleh Allah untuk menggenapi janji Allah akan kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus yang datang untuk mati dan menebus dosa manusia dan merekonsiliasi hubungan antara manusia dengan Allah. Dan teman-teman sekalian, kabar baiknya melalui Yesus Kristus, semua daripada kita yang percaya kepadanya mendapat kesempatan untuk bisa bergabung di dalam komunitas umat perjanjian yang mewarisi berkat Abraham. Dan kita pun sama-sama nantinya akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, di mana Allah berjanji akan membawa kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya untuk selama-lamanya.
Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kamu meragukan akan janji dan kasih setia Tuhan? Takkah kamu pernah bertanya, Tuhan itu ada nggak sih? Kalau Tuhan itu ada, kok doa-doaku tidak dijawab? Mari teman-teman kita lihat. Bisa jadi mungkin jawaban doa kita memang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ataupun memang doa kita belum dijawab karena memang belum waktunya Tuhan. Ataupun memang Tuhan sudah jawab dengan kata tidak, tetapi kita seakan yang memaksa Tuhan untuk menjawab iya. Teman-teman sekalian, Tuhan selalu mendengar doa daripada setiap anak-anaknya. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Oleh karena itu teman-teman, marilah pada malam ini kita bersama-sama belajar untuk berharap sepenuhnya hanya pada Tuhan saja. Walaupun terkadang cara kerja Tuhan sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan jawaban doa yang kita terima belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi marilah kita bersama-sama meyakini akan janji Yesus yang akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Dan janji itu telah dinyatakan ketika Roh Kudus dicurahkan dan tinggal di dalam hati kita orang-orang yang percaya kepadanya.